Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Masrurah dengan nomor induk mahasiswa 315 024 0093 kelas RPL PAI Unisula Semarang, dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Farhan SPD Shum MPDI. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran pendidikan Islam oleh 4 tokoh filosofi muslim. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang filsafat pendidikan. Latar belakang filsafat pendidikan adalah integrasi antara nilai-nilai agama Islam dan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencetak generasi unggul secara intelektual, bermoral, dan berakhlak mulia, yang berlandaskan pada Al-Quran, hadis, hukum, dan ajaran Islam, dan berkeselarasan antara akal budi, dan keimanan agama. Di antara 4 tokoh filosofi tersebut adalah 1. Kyai Haji Hasyim Asy'ari, 2. Syekh Nawawi Al-Bantani, 3. Imam Al-Ghazali, dan 4. Ibnu Sina. Tokoh filosofi yang pertama adalah Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kyai Haji Hasyim Asy'ari adalah ulama terpandang yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan Islam menurut Hasyim Asy'ari adalah upaya membentuk manusia yang mengembangkan nilai-nilai Islam dan menjadikan insan yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kyai Haji Hasyim Asy'ari juga menekankan pentingnya Al-Quran dan hadis sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, dan juga menekankan pentingnya pendidikan karakter, moral, dan etika, serta pengembangan potensi siswa secara holistik. Tokoh filosofi yang kedua adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, pendidikan Islam bertujuan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan akhirat, juga untuk menghilangkan kebodohan dan mengabadikan Islam dengan ilmunya. Nawawi Al-Bantani juga berpendapat bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dari ibadah dan reformasi sosial dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis, dengan mengutamakan tauhid dan harus memperhatikan keadaan peserta didik dengan menggunakan metode mengajar sesuai keadaan pendidik. Tokoh filosofi yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang dokter dan filosofi muslim yang terkenal. Ia juga dikenal di barat dengan nama Avicenna. Dari sisi intelektual, Ibnu Sina menekankan konsep pendidikan modern, yaitu pendidikan yang menyentuh setiap aspek kehidupan peserta didik, karena pendidikan merupakan proses yang terus-menerus. Beliau juga mempunyai tujuan bahwa pendidikan harus diarahkan pada upaya mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-sama, dengan melakukan keahlian yang dipilihnya sesuai dengan bakat, kesiapan, kecenderungan, dan potensi yang dia miliki. Tokoh filosofi yang keempat adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang tokoh besar yang menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Beliau melihat pendidikan sebagai proses yang kompleks yang melibatkan aspek intelektual, spiritual, dan moral. Dari sisi pendidikan intelektual, Al-Ghazali percaya bahwa pendidikan harus mengembangkan akal manusia melalui pembelajaran ilmu pengetahuan, baik agama maupun umum. Beliau menekankan pentingnya memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pengetahuan Islam. Dari pemikiran 4 filosofi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya pendidikan karakter, moral, etika, intelektual, dan spiritual yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang berlandaskan pada Quran dan hadis untuk bisa mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan.
semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.